Udah selesai nih? Belum, ini saya masuk dulu ke meeting. Belum ada. Ayo Pak Ganjar nih. Ada masalah ya. Coba. Jeung nu ngorakene ayeuna mah kaset banyak. Si Padet kan aja si Padet mah ribu pernah lombanya. Lepaskeun cek sakage lepaskeun si Padet insyaallah bener. Anu dilepas cek. Bener. Emang bogoh pisan. Nya. Nah, si Dedi mah orang di HRW yang ngebaudan jadi jeung lanjut abis ieu na. Masa budak parat sare. Hayang ulin. Ya. Benernya yang nggak ada saya ekwa nggak ada teh. Orang lapar mana kamu kan sangu tadi. Orang warga tadi ngaran eta di kamar oge orang jebret. Tapi mah ngadahar eta tadi sia. Oh isu keneh meureun urang teh dahar ceker dibedakeun. Lebar sanguan. Jeung warungna ya keneh. Kan kamar asup bener. Oh ini. Recording in progress.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima Assalamualaikum kasih Pak atas Walek, Bapak Ibu kehadiran. Sadayana. Mohon kita tunggu sebentar ya untuk technical meeting ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kang Oki? Kita mulai saja. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta yang sudah daftar di dalam lomba videografi tentang pengamalan nilai luhur Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat menghargai sangat atas keterlibatan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, para mahasiswa serta para alumni Unpad yang sangat besar sekali animonya terhadap lomba ini. Pada saat ini kurang lebih 1,5 jam kita akan melaksanakan kegiatan technical meeting, di mana agenda technical meeting ini akan terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan mendengarkan, kita akan mensamakan pemahaman paling tidak, yaitu akan ada presentasi dari yang kita hormati, ya, yaitu dari Pini Sepuh kita, Pini Sepuh Unpad. Pini Sepuh berkebun berarti sepuh, ya mungkin masih berjiwa muda, ya, tapi ini yang kita hormati, ya, kita hormati yaitu Prof. Dr. Ganjar Kurnia. Beliau akan menyampaikan tentang apa itu nilai luhur Unpad. Kemudian nanti kita mendapatkan pemahaman tentang apa itu nilai luhur Unpad. Kita akan menyebut pada hal yang sifatnya teknis tentang ketentuan teknis lomba videografi oleh Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Pak Dr. Dandi Supriyadi. Setelah itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Jadi saya ulangi, agenda acaranya ada 3. Yang pertama adalah presentasi dari Prof. Dr. Ganjar Kurnia tentang nilai luhur Unpad, sehingga teman-teman semua dapat memahami apa itu nilai luhur Unpad. Kemudian yang kedua, akan menjawab pada ketentuan teknis lomba videografi, disampaikan oleh Kang Dandi nanti, Kepala KPU Unpad, kemudian tanya jawab. Nah, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah sampai detik terakhir pendaftaran, yaitu peserta lomba ini sangat banyak. Yaitu ada kurang lebih 129 tim. Ini alhamdulillah dari doa Allah SWT dalam waktu 5 hari, maka anime sangat antusias sekali teman-teman semua. Dari Tendik ini sudah terdaftar 16 tim. Terima kasih
pada teman-teman semua tendik. Kemudian dari dosen 48 tim. Kemudian mahasiswa ada 50 tim dan alumni 15 tim. Terima kasih Teh Ira dan kawan-kawan dari alumni, juga Teh Ranti dari Ikano ya sangat berperan besar sehingga dari alumni ada 15 tim. Ya total ada terdaftar 129 tim. Nah, ini paling tidak nanti akan ada 129 video yang akan berlomba dan kemudian tim juri nanti akan memberikan penilaian dan muncullah 5 terbaik yang akan terpilih. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada yang kami hormati Profesor Dr. Ganjar Kurnia untuk menyampaikan presentasinya tentang nilai-nilai luhur Unpad. Terima kasih. Kami persilakan, Prof. Enggak, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ya tiba-tiba share screen. Oh, ayat di dianya. Parantos, Pak, mohon. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal, beberapa catatan yang saya menggunakan istilah wawasan keunpadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan nanti membuat mengikuti lomba ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Unpad, yang pertama yang harus kita pahami adalah mengenai sejarahnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui Unpad, yang pertama harus mengetahui tentang sejarahnya. Jadi Unpad itu berdiri pada tanggal 11 September 1957. Ini adalah merupakan desakan masyarakat Sunda pada saat itu, masyarakat Jawa Barat ya, melalui Badan Musyawarah Sunda, yang kemudian diwujudkan dengan Kongres Pemuda Sunda yang disetujui oleh DPRD, yaitu keinginan untuk mempunyai universitas sendiri, universitas negeri. Jadi pada saat itu di Bandung, ya, di Jawa Barat, ya, belum ada universitas negeri. Yang ada adalah ITB, ya, kemudian satunya lagi adalah IPB, itu juga bagian dari dari UI. Oleh karena itu, ada keinginan dari masyarakat Jawa Barat melalui Kongres Pemuda Sunda untuk adanya suatu universitas yang pada dasarnya, pada awalnya adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang di Jawa Barat, orang-orang Sunda, bisa kuliah di perguruan tinggi. Ya, walaupun untuk masyarakat Jawa Barat tentu di dalam perkembangannya banyak hal yang berubah, terutama juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lain. Dan walaupun untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi sebetulnya pada hakikatnya kalau kita membangun wilayah kita sendiri, membangun wilayah Jawa Barat, artinya sebetulnya kita sedang membangun Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, yang harus diketahui itu adalah mungkin kita banyak yang mengetahui ya nama universitasnya Pajajaran, tapi Pajajaran itu dari mana? Jadi yang harus diketahui juga adalah nama Pajajaran itu diambil dari nama kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Pajajaran, terutama di masa puncaknya, di masa kejayaannya, yang pada saat itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ya, 1473 sampai 1513. Walaupun kerajaan Pajajarannya sendiri sudah berdiri sejak menjelang tahun 1000 ya, tetapi sebetulnya puncak kejayaannya sendiri itu adalah pada tahun 1073 sampai 1513. Oleh karena itu ini kita harus mengetahui juga bahwa nama Pajajaran itu berasal dari kesejarahan di mana Jawa Barat, di mana Tatar Sunda pada saat itu ya pernah mempunyai kerajaan yang yang hilang gemilang, kurang lebih seperti itu. Kalau ini kampus Unpad ya, tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini para rektor. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui bahwa nilai-nilai keunpadan itu
kita harusnya melihat juga lambang yang ada di Unpad. Karena lambang ini mempunyai makna, mempunyai nilai. Termasuk misalnya perisai ya, berbentuk segi 5. Nah, ini juga adalah Pancasila misalnya. Ya. Jadi perisai itu adalah Pancasila, azas negara yang menjadi pedoman bagi segala usaha serta kegiatan universitas demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada nilai-nilai kepancasilaan. Kemudian ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, ini semuanya mengandung makna, mengandung nilai. Kita di buku sering melihat, sering ada ditulis, tetapi mungkin jarang yang mengetahui. Tapi kalau ingin mengetahui nilai-nilai keunpadan, maka nilai-nilai itu bisa dilihat dari lambang yang dimiliki oleh Unpad. Misalnya obor. Obor adalah ilmu yang merupakan suluh penerangan. Kujang sebagai senjata orang Sunda, lambang kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Sayap, sekarang paku ya, sayap itu artinya paku yang merupakan pusat kebesaran dari Keprabuan Pajajaran. Dan daun paku ini merupakan sayap, berarti senantiasa berusaha untuk mencapai atau mutu yang lebih tinggi. Tentu saja nanti turunannya adalah riset. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sayap, ya ayeuna kan ada keinginan untuk ngapungkeun Unpad ka jauhna, membawa Unpad untuk level dunia, untuk world class university. Nah, itu sebetulnya dilambangkan oleh sayap. Kemudian ada roda, ada bunga teratai, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan dicari saja nanti di situs ada, di yang lain ada. Nah, kemudian kita juga punya himne, ya. Nah, dari himne ini juga mungkin kita bisa melihat nilai-nilai yang ada yang terkandung di dalam syairnya, bahwa kita ini adalah insan abdi masyarakat. Jadi universitas ini salah satu nilai luhurnya adalah kita mengaku sebagai insan abdi masyarakat, pembina nusa dan bangsa. Nah, dan kemudian di sana juga disebutkan kan Pajajaran lambang suci, alma mater tercinta, tempat ilmu dan cita. Ya, jadi kita mengembangkan ilmu di universitas dan cita-cita di alma mater yang kita cintai. Jadi bisa juga dilihat dari sini mengenai nilai-nilai keunpadan itu tercermin di dalam himne Unpad. Selain himne, kita juga mengenal yang disebut Karatagan Pajajaran. Jadi Karatagan itu mars ya, berbahasa Sunda. Nah, ini juga mungkin banyak yang nyanyi, banyak yang tidak tahu, padahal ini kita nyanyikan. Jadi sebelum rektor masuk ke tempat upacara, biasanya di jalan masuknya itu ke ruangan diiringi dengan lagu ini. Ya, jadi perhatikan aja. Jadi Pajajaran lambang kemajuan, bahwa kita itu adalah lambang kemajuan. Panaratas jalan narawangan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang membuka jalan yang tadi jalan kegemilangan. Panyungsi pangarti, jadi tempat ilmu pengetahuan sajatining harti nu hakiki. Jadi universitas ini adalah mempunyai mencari tempat mencari ilmu harti nu hakiki, arti yang sebenar, arti hidup yang sebenarnya. Sama juga di bagian bawah tempat nyiar ilmu, ya, tempat mencari ilmu, ngagayuh panemu, mencari temuan-temuan nusa estu yang sebenar-benarnya. Kemudian di bawahnya juga mupuk kemekaran, budi jeung pikiran keahlian. Jadi untuk memupuk kemekaran budi ya, perilaku, pikiran dan keahlian dan sebagainya. Ya, jadi di dalam lagu ini sebetulnya sudah tercermin nilai-nilai yang ingin dicapai oleh Unpad. Sebetulnya di luar Karatagan Pajajaran dan himne ini, Pak WR, itu ada mars juga tuh, mars Unpad. Yang menulisnya Kang Tarjo, tapi jarang kita nyanyikan itu. Padahal di buku-buku resmi itu sudah ditulis juga Mars Unpad ya. Kita harus mencari momentum ya, pada kesempatan apa Mars itu bisa kita nyanyikan. Nah, kemudian yang lain adalah yang harus kita ketahui bahwa Unpad ini sekarang menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi harus memahami juga bahwa PTN, perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu mempunyai nilai-nilai tersendiri yang berbeda dengan perguruan tinggi biasa, ya, perguruan tinggi negeri
yang ada BLU dan sebagainya. Jadi ini adalah oleh karena itu sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dia mempunyai tata kelola tersendiri, mempunyai aturan-aturan main tersendiri. Nah, ini juga akan mempengaruhi atau pada nilai-nilai yang akan kita ciptakan. Kemudian yang lain adalah tentu teman-teman harus memahami tentang visi dan misi Unpad. Visi sebagai tujuan itu, sebagai visi dan misi sebagai tujuan tentu akan mempengaruhi gerak langkah semua aktivitas akademika Unpad untuk mencapai itu. Oleh karena itu harus juga diketahui juga apa yang menjadi visi dan misi Unpad. Ya, jadi di dalamnya misalnya membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, berintegritas, berkelanjutan dan sebagainya. Jadi silahkan ini dilihat ya. Nah, kemudian tentu nilai yang paling penting juga adalah Tridharma perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Jadi Tridharma perguruan tinggi adalah landasan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen di semua perguruan tinggi di Indonesia. Ini adalah Tridharma. Kemudian yang nilai-nilai yang harus dimiliki juga oleh Unpad itu adalah pola ilmiah pokok. Kita punya ilmiah pokok sebagai wahana landasan kerja multi dan interdisiplin, ya, yaitu bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Apa artinya? Bahwa di dalam melakukan berbagai kiprah, baik mahasiswa, baik itu karyawan, itu baik tenaga pendidikan, baik itu dosen, termasuk alumninya harus senantiasa memuliakan hukum, mengikuti aturan-aturan main hukum, dan tentu di sisi yang lain juga adalah kita memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Jadi kalau kampusnya kotor begitu, WC-nya kotor, ya itu tidak menggambarkan pola ilmiah pokok. Dan kalau yang membuang sampah seenaknya, diantaranya ya mungkin kebanyakan kita ya, yang saya tidak tahu, mungkin mahasiswa ya sudah minum kemudian dilempar begitu saja, tidak disimpan di tong sampah dan sebagainya. Jadi bina mulia hukum, kita harus menjadi semangat kita adalah taat hukum, tertib hukum, dan bahkan menjadi miniatur hukum. Jadi sekali lagi ketaatan terhadap hukum itu juga harus tercermin di para alumninya. Ya. Nah, kemudian Unpad juga mempunyai yang disebut budaya kerja, yang yaitu respect. Ya, respect. Nah, respect ini merupakan singkatan di satu sisi, tapi di sisi lain itu adalah perilaku kita. Jadi kita ini harus respect terhadap orang lain terutama. Jadi hubungan dengan yang lain, kita respect juga terhadap alam, respect juga terhadap aturan. Tetapi juga respect ini adalah tadi merupakan singkatan. Jadi responsibility, yaitu nilai yang harus dimiliki oleh warga Unpad agar selalu mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini tanggung jawab, excellence, ya, yang harus dimiliki oleh warga untuk selalu memiliki keinginan mencapai yang terbaik dalam tugas-tugasnya. Scientific, ya, professionalism, encouragement, kreatif, trust. Jadi sebagai warga Unpad juga trust itu merupakan nilai luhur yang harus ditampilkan oleh warga Unpad bahwa ia harus dipercaya dan dapat mempercayai. Ya. Jadi saya seringkali mengatakan kalau kita lamun percaya ulah cangcaya. Ya, jadi kalau kita percaya kepada orang lain kita jangan cangcaya, jangan cangcaya itu. Tapi kalau orang dipercaya itu ulah codeka. Jadi kalau kita dipercaya juga jangan codeka, tapi kalau kepada orang lain kita mestinya juga kalau mau percaya ulah cangcaya, lamun dipercaya ulah codeka. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang lain adalah nilai-nilai yang lain adalah
Kita mengenal juga istilah silih asih, saling mengasihi antar sesama, silih asah, saling mencerdaskan dan meluaskan wawasan, silih asuh, saling membimbing, membina, dan menjaga, kemudian silih wawangi, jadi sesama warga UNPAD itu mestinya saling menjaga nama baik dan memberikan nilai-nilai positif. Jadi silih wawangi, saling mengharumkan, bukan saling menjegal, ya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjegal, tetapi kita seharusnya adalah silih wawangi, saling mengharumkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian sebetulnya ada satu lagi ya yang kita sebutkan sebagai norma yang lain, yaitu ini dulu pernah ditulis di bus ya, yaitu norma Kesundaan juga yang mengatakan misalnya cager, bager, pinter, wanter, singer. Saya tidak tahu ini, lupa saya masukkan ke sini. Ya, tetapi itu juga adalah salah satu norma yang kita harapkan ada ya. Jadi yang pertama adalah tentu bager ya, kemudian cager, pinter, singer. Ini adalah juga merupakan nilai-nilai yang mestinya diketahui oleh warga UNPAD. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, tapi yang paling penting adalah internalize. Jadi mendarah daging sehingga ini tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja pengantar dari saya, Pak WR. Ya, jadi mudah-mudahan dengan nilai-nilai yang ada sebetulnya selama ini di UNPAD, ini bisa menjadi gagasan di dalam mengikuti lomba ini, dan yang paling penting nanti tentu saja hasilnya nanti kita bisa disosialisasikan dan bisa menjadi bagian dari mensosialisasikan nilai-nilai ini sehingga menjadi bagian yang tadi saya sebutkan sebagai terinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ganjar Kurnia atas paparannya, sehingga kita mendapatkan pencerahan apa itu nilai-nilai luhur UNPAD. Jadi demikian banyaknya, teman-teman tadi tinggal pilih salah satu yang mana yang akan dijadikan dalam tema video nanti. Nah, selanjutnya kita maju pada tahap kedua, yaitu saya persilahkan Kepala Kantor Bapak Dr. Dandi Supriyadi menyampaikan paparannya tentang ketentuan teknis lomba videografi. Silakan Kang Dandi. Baik, terima kasih Prof. Ganjar. Prof. Ganjar, selamat sore, dan para peserta yang telah mendaftar ya ke perlombaan videografi. Alhamdulillah banyak sekali yang daftar, jadi ramai. Namun mudah-mudahan semuanya juga berlomba dengan sportif, karena nanti hanya akan diambil 5 terbaik dari 100 berapa ini Pak, 120-an lebih yang daftar ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berapa? 129. 129. Luar biasa. Mudah-mudahan ini juga mencerminkan semangat kita untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur UNPAD dan mempublikasikannya kepada dunia luar gitu, bahwa UNPAD itu punya nilai-nilai luhur yang sebenarnya sangat relevan dengan pembentukan attitude ya, perilaku kita dalam bermasyarakat. Izinkan saya untuk sedikit memberikan keterangan secara teknis seperti apa yang akan kita buat nanti. Masih banyak yang bertanya kepada saya, bingung harus seperti apa membuatnya. Itulah tantangannya ya. Justru disitulah otak tantangannya, sehingga nanti ide-ide yang segar akan bermuncul. Saya mohon izin untuk share. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama,
ini adalah lomba videografi untuk pengamalan nilai luhur Universitas Padjadjaran. Jadi isinya adalah tentang pengamalan nilai luhur Universitas Padjadjaran. Dengan tema khusus untuk tahun ini adalah nilai luhur Unpad dan kita. Jadi artinya di sini nilai-nilai luhur yang tadi diterangkan oleh Prof. Ganjar, bagaimana caranya kita visualisasikan sehingga merupakan sebuah pesan bahwa yang namanya nilai luhur itu harus terinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan saya tidak salah. Seperti apa ketentuannya? Ketentuan lombanya kira-kira seperti ini. Ini sudah ada dalam pengumuman kemarin ya, bahwa peserta lomba ini adalah tim yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ini terbuka untuk semua warga Unpad, dari mulai dosen, tendik, mahasiswa, dharma wanita, termasuk juga alumni. Nah, ketentuannya adalah untuk pihak yang dari kampus itu boleh membuat kelompok hanya dosen saja misalnya, atau hanya mahasiswa saja, atau hanya tendik saja, atau pengurus dharma wanita saja, atau juga boleh berkolaborasi. Jadi 5 orang isinya satu-satu gitu bisa. Seperti itu. Yang penting ini adalah kolaborasi orang-orang Unpad untuk menerjemahkan nilai-nilai luhur Unpad itu sendiri. Nah, khusus untuk alumni, anggota tim dari yang dibuat oleh alumni itu harus melibatkan juga pihak kampus. Boleh itu dosen, boleh itu tendik, boleh itu mahasiswa, bahkan kalau kenal dengan anggota dharma wanita juga boleh, gitu ya. Minimal 1 orang. Jadi ada keterkaitan antara alumni dengan pihak kampus. Seperti itu. Lalu tadi pagi kalau tidak salah saya dapat pertanyaan juga nih, bagaimana ada tim alumni yang sudah tua-tua, sudah senior, udah nggak kenal lagi sama mahasiswa dengan tendik. Nggak apa-apa, pasti kenal dong dengan dosennya. Nah, boleh berkolaborasi dengan dosen. Atau boleh juga berkolaborasi dengan mahasiswa S3 misalnya, yang sudah senior juga. Atau kalau mau justru cari mahasiswa yang masih muda, yang memang punya keahlian videografis yang bagus, itu juga bisa dilibatkan. Yang penting dari tim alumni itu harus ada dari pihak kampus. Aku mau ngasih resep dulu ke RIK ya. Ke si, apa namanya? Yang tadi, losin urenya kan jadi dikasih. Aku kesana dulu ya. Ya, baiklah. Resep ya. Resep. Baik. Lalu setelah dibuat tim, silakan dibuat nama yang menarik. Jadi nanti supaya memudahkan penamaan, memudahkan pemanggilan juga nanti, dan memudahkan pada saat pengumuman, setiap tim itu memiliki nama yang unik. Gitu. Silakan didiskusikan nama timnya apa. Kalau sekarang belum ada nggak apa-apa, tapi nanti pada saat pengumpulan video, nama itu harus sudah ada. Videonya sendiri wajib menggunakan bahasa yang dimengerti, terutama bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Ketika menggunakan bahasa Inggris, kami mohon untuk ada muncul subtitle-nya. Bahasa lain seperti bahasa Sunda gitu ya. Dalam beberapa level mungkin boleh, tapi tolong didominasi saja oleh 2 bahasa ini. Kemudian pengumpulan video paling lambat tanggal 15 Agustus. Artinya kita masih punya waktu 10 hari ya. Dari sekarang 15 Agustus pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan silakan nanti dikumpulkan melalui email kompetisi@unpad.ac.id. Ini nanti ketentuannya ada berikutnya. Hadiahnya sudah tahu semua ya, 64 juta rupiah, karena 64 itu adalah angka yang sakral tahun ini, karena Unpad sekarang merayakan hari jadinya yang ke-64. Nah, 64 juta ini nanti dibagi kepada 5 video terbaik. Pembagiannya nanti akan saya terangkan. Oke, baik. Next, ketentuan teknis. Yang pertama ini mohon maaf perlu saya buat animasinya, jadi langsung ngejeblag. Ketentuan teknis tentang format video. Ini tolong diperhatikan. Video yang dikumpulkan adalah video tidak harus drama, tidak harus berupa apa ya, drama atau cerita gitu, alur cerita yang kronologis. Boleh berupa
visualisasi disertai narasi monolog, boleh drama pendek karena waktunya hanya 3-5 menit ya. Boleh juga feature dokumentasi misalnya sepanjang 5 menit maksimal, atau bahkan kalau ada yang membuat animasi juga boleh, silakan animasi. Namun sepertinya dalam waktu yang singkat ini mungkin lebih mudah kalau kita buat yang non animasi ya. Atau juga kalau ada punya bentuk kreatif lain dipersilahkan. Secara teknis formatnya landscape 16:9 ya, seperti yang biasa kita lihat di layar monitor laptop gitu. Bukan di iPad tapi di laptop 16:9. Artinya yang kami terima itu bukan video format untuk medsos, apalagi TikTok gitu, atau vlog misalnya. Bukan hal seperti itu, tapi ini betul-betul video yang dibuat serius, dedicated gitu ya, serta memiliki teknis sinematografi yang mumpuni gitu. Jadi bukan sekedar ngevlog gitu. Seperti itu. Ukurannya 16:9 landscape dan format videonya MP4 dengan resolusi minimal Full HD 1080. Jadi kami minta yang tinggi ya. Kalau ada yang mengumpulkan 4K juga silakan. Minimal Full HD 1080. Nanti filenya silakan dimasukkan ke dalam Google Drive atau Dropbox, terserah lebih nyaman memakai apa. Yang penting nanti tautannya lah yang akan dikirimkan via email. Jadi dibuat linknya, share link gitu. Lalu nanti alamat linknya dikirimkan via email ke kompetisi@unpad.ac.id. Subjeknya, supaya jelas ini adalah kompetisi untuk videografi nilai luhur Unpad, maka subjeknya diseragamkan seperti ini. Di emailnya nanti ada NLU, itu kependekan dari nilai luhur Unpad, garis bawah nama tim, nah tadi ya nama tim yang sudah ditentukan, garis bawah lagi, 2 kata pertama judul video. Jadi setiap video itu nanti akan ada judulnya. Ambil 2 kata pertama, lalu simpan sebagai subjek dalam email. Nah, jadi yang di-emailkan tuh hanya tautannya saja. Jangan mengirimkan filmnya, file filmnya, file videonya ke dalam email karena akan terlalu besar nantinya. Cukup linknya saja. Dan jangan lupa link tersebut, tautan tersebut agar dibuka aksesnya. Ya, share to anyone misalnya, atau silakan dibuat sedemikian rupa sehingga panitia bisa membuka file tersebut. Ya, membuka tautan tersebut. Ini seringkali terlupa bagi orang yang suka kirim-kirim tautan Google Drive ya, ketika udah dikirim nggak bisa diakses. Nah, itu usahakan jangan sampai terjadi. Bagi tautan yang tidak bisa dibuka dan tidak ada perbaikan, itu akan dianggap gugur, tidak akan dinilai. Video yang dibuat oleh Bapak Ibu rekan-rekan itu tentu saja tidak boleh mengandung konten yang menyinggung SARA, tidak melanggar hukum, dan juga tidak merupakan kampanye golongan ormas politik tertentu. Ya, jadi ini bukan video untuk kepentingan politik, tapi video yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Unpad. Seperti itu. Lalu ketentuan lainnya adalah kita tentu menggunakan footage ya, musik, terutama musik itu sebagai latar. Nah, pastikan bahwa setiap materi pendukung, apakah itu pengambilan footage, gambar dari pihak ketiga, atau musik yang dipakai, itu adalah resmi atau diketahui oleh pihak ketiga dengan ada izin tertulis dari pemilik materinya, atau setidaknya ada izin yang diperlihatkan nanti secara visual dalam video tersebut. Penggunaan materi pendukung dari pihak ketiga wajib mencantumkan kredit pemilik materi. Jadi si pemiliknya atau saya seperti courtesy siapa gitu ya, seperti itu mesti dicantumkan. Terlihat secara visual dalam video. Tentunya kami lebih mengharapkan bahwa semuanya adalah karya orisinal ya. Jadi bukan pengambilan dari pihak ketiga karena itu lebih mudah untuk membuatnya. Maksudnya untuk publikasinya itu akan jadi lebih mudah. Ketentuan berikutnya adalah video bersifat orisinal atau orisinil, artinya belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan belum pernah diunggah atau dipublikasikan sebelumnya.
mungkin belum pernah diikutkan pada lomba, tapi sudah muncul di channel YouTube-nya Bapak Ibu dan rekan-rekan gitu ya. Karena punya channel YouTube sebagai YouTuber gitu, punya video sudah dipublikasikan sebelumnya. Nah, itu tidak bisa dipakai. Ini adalah harus betul-betul video baru. Belum pernah diunggah atau dipublikasikan dan belum pernah menang atau diikut sertakan dalam lomba apapun. Seperti itu. Lalu ada nantinya setelah dikumpulkan, hak miliknya punya siapa. Ya. Jadi begini, hak milik dan hak siar video yang tidak termasuk ke dalam 5 besar nanti yang menang itu akan dikembalikan kepada peserta. Artinya nanti kalau memang tidak masuk ke dalam 5 besar, setiap peserta punya hak untuk mempublikasikannya sendiri, ya kalau memang mau, atau mengunggahnya ke media sosial, misalnya ke YouTube gitu, atau ke Instagram, silahkan. Tapi hal tersebut baru diperbolehkan setelah tanggal 20 Agustus. Ya, artinya setelah tanggal pengumuman. Sebelumnya itu video tersebut tidak diperbolehkan dimunculkan kepada publik. Ya, baru boleh setelah tanggal 20. Sementara untuk yang masuk terpilih sebagai 5 besar, maka hak milik dan hak siar video itu akan menjadi milik UNPAD dan akan diputarkan dalam event-event besar UNPAD. Dan dari kami, dari UNPAD, kami juga punya kewajiban untuk selalu memberikan kredit di sini adalah penamaan ya, memberikan kredit pembuat videonya. Nah, itu akan dipublikasikan secara terbuka. Jadi pada Ibu Bapak rekan-rekan, apabila nanti masuk ke dalam 5 besar, walaupun itu jadi hak miliknya UNPAD, tapi jangan khawatir, kami akan selalu mengumumkan atau mencantumkan di situ ini video karya siapa. Itu. Namun hak milik dan hak siarnya itu menjadi milik UNPAD. Seperti itu, hanya untuk yang 5 besar. Nah, ketentuan yang barusan saya bacakan, yang 3 di atas itu, akan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang nanti akan ditandatangani oleh UNPAD dan juga oleh perwakilan masing-masing tim yang masuk 5 besar. Ya. Jadi setelah pengumuman nanti kami akan adakan event untuk khusus penandatanganan surat perjanjian ini. Ya. Supaya semuanya enak, semuanya aman. Seperti itu kira-kira. Baik, ada lagi, nah ini yang paling penting saya pikir yang tunggu-tunggu ya. Hasil penilaian juri itu akan langsung berupa 5 besar terbaik. Dan itu akan disosialisasikan melalui pesan pendek atau WA seperti undangan pertemuan hari ini kepada semua peserta pada tanggal 20 Agustus. Ya, pada tanggal 20 Agustus. Juga akan kami umumkan melalui website resmi UNPAD, tentunya setelah diumumkan melalui pesan pendek. Selanjutnya, maka UNPAD akan mengumumkannya melalui website resmi UNPAD, unpad.ac.id, serta akun media sosial resmi UNPAD. Ada IG-nya, Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya, ada Line official account-nya, apalagi kami punya ya, dan YouTube tentu saja, ya, dan saluran YouTube. Itu pada tanggal 20 Agustus. Jadi setelah hari terakhir pengumpulan video, itu ada waktu 5 hari bagi tim juri untuk menilai semua video yang masuk. 5 besar itu tentu saja yang 64 juta tadi tidak akan dibagikan secara rata, tapi dari 5 besar itu akan dibuat penjenjangan juga. Ya, kami akan memilih 5 jenjang kategori penghargaan. Ada terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga, dan favorit. Nah, ini favorit pertama kedua itu bukan jenjang ya, tapi favoritnya ada 2. Nah, itu akan dilihat dari favorit bisa saja mungkin secara teknis kurang, tapi idenya keren, itu bisa masuk ke dalam favorit. Kalau yang terbaik tentu saja harus semuanya mumpuni ya, baik itu sinematografinya, idenya, dan juga membuktikan pemahaman tentang internalisasi nilai-nilai luhur UNPAD dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah uangnya bisa dibaca di sini, terlihat kan ya.
Untuk terbaik pertama, juara yang semuanya itu adalah 25 juta, terbaik kedua 17 juta, terbaik ketiga 10 juta, dan favorit mendapatkan 6 juta masing-masing. Ini ditotalkan semuanya 64 juta rupiah. Mohon maaf, masih dalam rupiah, belum dalam dolar. Baik, itu kata pemenangnya. Dan penilaiannya seperti apa? Yang dinilai, Ibu Bapak dan rekan-rekan, yang pertama adalah aspek pemahaman atas internalisasi nilai-nilai luhur Unpad. Jadi kita dari filmnya bisa menilai gitu, apakah yang membuatnya itu paham nggak sih? Dan apakah mampu nggak menginternalisasikan nilai-nilai luhur Unpad itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua tentu saja ide. Ide, keunikan ide, kemudian bagaimana ide itu dirangkum dalam sebuah story, itu yang akan dinilai juga. Dan yang ketiga tentunya adalah teknik sinematografinya. Di dalamnya termasuk kualitas gambar, tata suara, penyuntingan, gitu ya. Hal seperti itu yang akan secara teknis akan dinilai juga. Siapa yang menilai? Kami nanti akan meminta seorang akademisi seni, seorang praktisi seni, karena ini berhubungan juga dengan seni dan budaya ya. Lalu yang ketiga, kita juga akan mengundang seorang pakar teknik sinematografi, ya, dan terutama adalah tokoh Unpad yang sangat paham tentang nilai-nilai luhur Unpad. Keempat orang ini akan berkolaborasi untuk menilai 3 aspek yang di atas. Siapakah mereka? Masih rahasia. Ya, nanti akan diumumkan pada saat pengumuman pemenang siapa saja sebenarnya yang menjadi juri perlombaan ini. Dan terakhir, tentu saja keputusan juri ini bersifat final. Setelah ada pengumuman, tidak akan dapat lagi diganggu-gugat dan tidak diadakan surat penyurat rekomendasi dan sebagainya. Ya, telepon-teleponan WA itu nggak ada. Kalau sudah diputuskan, maka itu sudah bersifat final. Demikian, ini kalau ada tanya jawab silakan, ada yang perlu diulang lagi nanti bisa. Untuk sekarang saya ucapkan selamat berlomba kepada semuanya dan yakinlah yang terbaik yang akan menang. Terima kasih Pak WR4, demikian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Kang Dandi, teman-teman semua, demikian paparan dari Kang Dandi, Kepala Kantor Majelis Unpad tentang ketentuan teknis lomba. Nah, berikutnya saya persilakan, kita masih ada waktu setengah jam, 30 menit untuk tanya jawab. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Tapi saya lihat di chat ini sudah ada satu pertanyaan, yaitu dari siapa di sini? Nama saya Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Ahmad ya? Ya. Yaitu bagaimana dengan penggunaan lagu-lagu koleksi Unpad yang direkam ulang? Apakah harus mendapat izin pencipta, contohnya Iwan Abdurrahman? Nah, itu gimana Kang Dani, silakan. Untuk beberapa lagu sebenarnya sudah jadi milik Unpad ya. Tapi memang ada baiknya pencipta lagunya yang memang pasti ada bisa dihubungi juga gitu ya. Untuk lagu-lagu yang sudah menjadi milik Unpad seperti himne Unpad, lalu Alma Mater ya. Kang Iwan tuh menciptakan apa lagi sih? Yang sering dipakai itu 2 itu, himne Unpad dan Alma Mater, itu bisa digunakan. Ya, bisa digunakan. Terlebih apabila direkam ulang ya. Kalau memang menggunakan nama Kang Iwan Abdurrahmannya, tentu saja itu harus izin dari yang punya suara. Gitu. Nah, untuk lagu lain yang memang tidak dijadikan lagu resmi Unpad itu harus atas izin yang menciptakan lagu walaupun isinya tentang Unpad. Itu demikian. Ya. Dan yang kedua ini untuk dari Imam Suwandi, apakah kami diizinkan untuk melakukan proses syuting di area Unpad? Nah, itu saya jawab langsung saja, yaitu silahkan Pak, tetapi tolong kontak dulu dengan PAC kami, yaitu Pak Oki. Dan nomor HP-nya kan. Jadi ketika nanti akan syuting di lokasi Unpad, karena sekarang masih PPKM, itu harus ada dulu pengawasan. Jadi silakan kontak dulu PAC panitia, itu Saudara Oki yang sudah ada di Fajar nomor HP-nya. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak
pola keamanan di lapangan. Berikutnya lagi ada di sini bagaimana untuk membuat penilaiannya. Apakah ada atau tidak, jika ada kira-kira berapa masing-masing presentasinya ya Pak? Nah itu nanti tim juri itu ya, silakan kan tadi. Ya, itu nanti akan diserahkan pada tim juri, tapi saya bisa informasikan bahwa bobotnya akan merata dari 3 aspek tersebut. Karena tiga-tiganya itu penting. Yang pertama itu tentang pemahaman pembuat video tentang nilai-nilai Unpad, karena sebenarnya itulah tujuan kenapa lomba ini diadakan ya, bagaimana kita bisa memahami nilai-nilai luhur Unpad. Lalu yang kedua tentu saja itu memvisualisasikan ide itu kan suatu hal yang menantang ya, susah sekali. Itu bobotnya pasti gede. Dan yang ketiga itu tentang teknis sinematografi, tentu saja itu akan dibobot besar juga karena ini karyanya karya video. Jadi bisa saya jelaskan sekarang bahwa bobotnya nanti akan merata ya dari tiga poin tadi. Tadi ada yang kelewat Pak WR tentang penggunaan lagu yang no copyright ya. Oh, iya. Untuk yang no copyright tentu saja itu diperbolehkan, silakan dipakai. Tapi pengalaman saya ketika menggunakan lagu-lagu no copyright itu tetap saja yang punyanya itu ingin eksis ya. Jadi artinya di beberapa website yang menyediakan free copyright itu lagunya boleh dipakai untuk apapun, tapi dimention dari website mana gitu dapatnya itu seperti hal seperti itu harus dituruti ya, karena itu keinginan dari yang pemilik lagu. Tapi silakan boleh kayak mau copyright, kalau memang tidak ada persyaratan silakan pakai saja, tidak ada masalah. Demikian Pak. Ya, berikutnya apakah boleh satu tim mengirimkan lebih dari satu videografi? Satu tim mengirimkan lebih dari satu videografi. Ya. Sebenarnya boleh ya. Sebenarnya boleh kalau memungkinkan, karena setiap video itu akan ada judulnya. Gitu. Namun mengingat waktu, saya pikir itu juga satu hal yang menantang ya. Jadi kami tidak melarang, tapi kalau memang mampu silakan. Sebanyak mungkin karya video yang dikirimkan itu akan semakin menambah kekayaan kita akan ide-ide. Jadi kami tidak mau menghalangi ide-ide kreatif dari Bapak Ibu rekan-rekan peserta. Jadi kalau memang mau mengirimkan lebih dari satu, bila memungkinkan silahkan, asal judulnya yang jelas. Setiap videografi itu ada judulnya, nah judulnya yang jelas. Makanya tadi di subjek emailnya juga kami memintakan supaya ada pembedanya, yaitu 2 kata dari judul video. Itu berjaga-jaga siapa tahu ada satu tim yang mengirimkan lebih dari satu video. Demikian Pak. Ya. Berikutnya dari Saudara Bagir Parkison, apakah audiens video nantinya hanya masyarakat Unpad atau masyarakat umum? Karena ada beberapa materi yang mungkin hanya dipahami oleh orang dalam ruang tertentu. Ini kedua-duanya, masyarakat Unpad sama masyarakat umum. Karena nanti ketika ditayangkan di acara besar, masyarakat umum pun akan melihat. Yang jelas Unpad punya nilai luhur. Berikutnya, nah ini dari Saudara Fahmi, izin Pak, di poster sebelumnya dicantumkan kalau formatnya landscape HD 720p. Ya. Sementara di teknik meeting sekarang landscape minimal 1080p. Mana yang betul? Ya. Baik, saya langsung jawab. Jadi yang betul yang terakhir ya. Jadi memang tadinya kami mencoba untuk memudahkan pengiriman video dengan hanya mencantumkan 720p. Tapi tadi setelah berdiskusi dengan tim teknis, karena ini sifatnya pengiriman melalui Google Drive atau melalui cloud, jadi file yang besar pun dimungkinkan. Maka demi menjaga kualitas videonya, maka kami persilakan minimal 1080p saja, sehingga itu kesempatan buat ibu bapak rekan-rekan peserta untuk dapat mengeksplor detail dari grafisnya gitu. Silakan dimanfaatkan karena kami memintanya 1080p. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya dari Saudara Ganjar Santosa, apakah videonya boleh mengambil nilai Unpadnya tapi visualnya tidak Unpad secara harfiah? Nah, gimana? Silakan Kang Dandi. Ya, ini
kalau boleh dicontohkan, sebenarnya tahun lalu ada seorang dosen Unpad juga membuat video yang luar biasa. Beliau sedang ada di luar negeri. Tapi selama video tersebut berjalan, nama Unpadnya dibawa-bawa terus. Itu artinya itu keren banget justru kalau bisa seperti itu ya. Karena kami menginginkan yang namanya internalisasi nilai luhur Unpad itu bisa diaplikasikan dimanapun kita berada. Maka kalau Ibu dan Bapak bisa berhasil menampilkan visualisasi seperti itu tanpa menunjukkan lokasi yang spesifik di Unpad, itu akan bagus sekali ya. Maka jawabannya tentu saja boleh. Ya. Berikutnya dari yang tadi dari Wardani. Punten Pak, mohon dibedakan antara royalty free dan no copyright. Karena ini berbeda. Kalau no copyright murni nggak ada syarat tertentu untuk digunakan dalam video. Itu nanti teknis, dan ya. Iya. Itu tadi sebenarnya jawaban saya ya. Artinya kalau no copyright kan tentu saja bebas ya, silakan digunakan tanpa harus mencantumkan apapun. Namun pengalaman saya pernah menunjukkan gitu bahwa walaupun dia menyebutkan diri sebagai no copyright gitu ya, tetap dia minta ada sesuatu yang ingin ditampilkan, itu silakan saja. Bagusnya sih diikuti keinginan dari si pemilik materi tersebut. Namun saya kembalikan kepada pihak tim apakah mau mengikut atau tidak, sebaiknya sih dituruti saja gitu ya. Tapi memang no copyright berarti ya no right sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada hukum yang membatasi penggunaan karya tersebut. Demikian. Ya. Berikutnya dari saudara Riktin Noviani, kalau menggunakan klip video yang dimiliki oleh Unpad, apakah kredit juga harus dicantumkan? Milik Unpad itu artinya milik resmi Unpad yang dikeluarkan oleh Kantor Komunikasi Publik ya. Ya, artinya itu harus dicantumkan ya. Apalagi kalau ternyata itu misalnya milik dari ada himpunan mahasiswa atau organisasi UKM seperti PSM punya video gitu ya. Karena videonya ini nanti akan dimiliki oleh Unpad dan akan di-share kepada umum, sebaiknya kreditnya dicantumkan. Gitu. Berikutnya saudara Levri Ardiansyah, apakah diperbolehkan menggunakan juga bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya atau bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris? Kalau bahasa asing lainnya usahakan tidak ya, karena untuk menjaga supaya penjurian pun fair ya, supaya mengerti semua. Nah, kalau mengenai bahasa Sunda, saya kembalikan kepada Pak WR4 dan juga mungkin Prof. Ganjar, apakah boleh? Karena memang di poster dicantumkannya harus bahasa Indonesia ya. Iya. Bahasa Sunda, karena Unpad ini Sunda, gimana Prof? Ya, jadi kita kembali ke statuta, kalau menurut saya. Jadi di dalam statuta itu ada bagian yang mengatakan bahasa Sunda, bahasa daerah, dan bahasa asing lainnya bisa digunakan gitu. Nah, kalau mau bisa digunakan untuk aktivitas yang bersifat akademis. Jadi bahasa resmi Universitas Padjadjaran itu adalah bahasa Indonesia. Pasalnya begitu. Kemudian ayat berikutnya mengatakan bahwa bahasa daerah sebetulnya dulu bahasa Sunda secara eksplisit dan bahasa asing lainnya bisa digunakan apabila diperlukan. Itu bahasa statutanya begitu. Mangga nuhun. Baik. Nuhun Prof. Ya, kalau kita mengikuti statuta artinya bahasa Sunda diperbolehkan ya. Namun tadi dengan perhitungan objektivitas penilaian, maka untuk bahasa asing mungkin dibatasi bahasa Inggris ya. Untuk bahasa daerah juga mungkin dibatasi bahasa Sunda saja kalau begitu. Mungkin bisa kita tetapkan begitu Pak Wer? Ya baik, sepakat Pak. Kemudian berikutnya, apakah talent dari video harus bagian dari tim atau bisa ada additional supporting talent dari luar tim? Nah, itu teknis, silakan Kang Dadi. Jawabannya boleh, bahkan bisa saja talent yang muncul di video itu tidak ada satupun tim ya. Silakan saja, asal ada kesepakatan antara talent dengan tim, bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi itu boleh. Ya. Nah, berikutnya dari Kang Setiawan. Maaf, satu lagi mungkin untuk talent yang bukan dari tim, bukan talent yang profesional, artinya sudah menjadi public figure kalau bisa. Ya, jadi usahakan talent dari luar tim, tapi bukan talent yang
profesional dalam bidang videografi. Jadi jangan undang artis Hollywood misalnya, itu akan menjatuhkan kualitas tim yang lain soalnya gitu. Jadi kita cari fairnya gitu ya, boleh menggunakan talent lain tapi jangan artis yang sudah profesional. Saya kira gitu Pak. Masih. Ya, berikutnya dari Kang Setiawan, apakah dalam membuat video ini boleh meminta bantuan vendor videografi yang menerjemahkan gagasan kita, jadi vendor profesional gitu? Silakan. Kami menginginkan ini adalah karya orisinal dari tim, ya, karya orisinal dari tim. Ketika prosesnya kemudian nanti ada diskusi dengan vendor lain, itu dipersilakan saja, tapi eksekusinya itu harus orisinal dari tim. Gitu. Ya. Berikutnya, apakah video-video mentah footage milik resmi Unpad apakah dapat digunakan juga? Video mentah itu maksud apa ya? Kalau tadi kan udah ada pertanyaan ya tentang video-video yang dikeluarkan secara resmi oleh kantor komunikasi publik. Kemudian juga ada video-video yang dimiliki oleh organisasi yang ada di Unpad seperti organisasi kemahasiswaan atau direktorat itu. Tadi boleh digunakan asal dicantumkan kreditnya. Seperti itu. Kalau saya yang dimaksud dengan video mentah itu maksudnya video raw-nya gitu. Izin Pak. Ya. Mungkin video mentah ini dalam artian dosen atau pendik Unpad pernah merekam gambar, kemudian video itu dimasukkan ke dalam video resmi Unpad, tapi dia masih punya footage-nya gitu. Oh, oke. Oke. Baik. Karena bahan-bahan itu sudah masuk ke dalam video resmi Unpad, maka sifatnya jadi sama seperti video resmi Unpad lainnya. Jadi memang harus dicantumkan. Artinya boleh digunakan asal ada pencantuman kreditnya. Demikian. Berikutnya, apakah tujuan pembuatan video, misal untuk mengikuti lomba, perlu dicantumkan di dalam video, dan apakah nama tim dimasukkan ke dalam video? Silakan teknis Kang Nandi. Baik, selama tidak mengganggu kualitas sinematografinya, silakan saja dibuat sedemikian rupa ya, sekreatif mungkin. Tapi tidak perlu sebenarnya dicantumkan bahwa ini adalah video untuk lomba, gitu. Karena nantinya Bapak Ibu rekan-rekan peserta juga punya kesempatan untuk mempublikasikan ini secara mandiri. Kalau tidak termasuk ke dalam 5 besar, maka identitas bahwa ini adalah film untuk lomba sepertinya tidak perlu cantumkan. Mengenai timnya, itu bisa dicantumkan di akhir dalam bentuk credit title. Itu silakan saja. Kalau memang ingin dicantumkan, silakan di situ. Ya, berikutnya, apakah bisa digunakan jika videografinya berupa gabungan dari beberapa video? Gabungan di beberapa video. Artinya footage yang sudah jadi atau gimana ya? Artinya gini, di sini juga kami akan menilai segi originalitas dari video yang dibuat. Kalau ternyata semuanya adalah video-video orisinal dari anggota tim, kemudian digabungkan dalam sebuah video, itu mungkin masih memungkinkan ya, karena kami tidak akan dapat melihat dari mana sih asalnya video tersebut. Tapi kalau video yang dibuat itu merupakan istilahnya adalah kolase dari berbagai video yang sudah ada. Sebenarnya dimungkinkan asal tadi ya sumber dari video tersebut dicantumkan. Itu aja sih yang paling prinsipnya ya, bahwa kalau ibu bapak rekan-rekan peserta mau menggunakan video-video lain yang tidak dibuat sendiri kemudian digabung-gabungkan, video-video tersebut harus memiliki identitas atau ada kredit si pembuatnya. Seperti itu, kecuali kalau tadi itu adalah video-video yang no copyright ya. Namun harus saya sampaikan di sini bahwa itu juga nanti akan berpengaruh pada penilaian karena segi originalitas ide serta kualitas gambar itu juga akan menjadi bahan penilaian. Seperti itu mungkin yang mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, berikutnya, jika masuk 5 besar, maka video ini tidak dapat dipublikasikan secara mandiri. Nah, gimana tuh Kang Dandi?
Ya, sesuai dengan tadi yang saya terangkan pada di dalam bagian syarat-syarat ketentuan pemenang, video tersebut akan menjadi milik Unpad. Ya, jadi video tersebut akan ditayangkan, tetap akan kami publikasikan secara luas, tapi oleh Unpad, gitu. Jadi bukan oleh Mandiri. Kalaupun nanti si pembuatnya memerlukan untuk mempublikasikannya, misalnya mau dibawa ke sebuah pertemuan, kemudian menunjukkan hasil karya saya, itu boleh, tapi dengan pengetahuan dari Unpad. Begitu. Bapak di mute, Pak. Maaf. Ya, berikutnya teknik penyantuman sumber itu di dalam video atau di caption. Teknik penyantuman sumber. Ya, ya. Harus tercantum secara visual ya di dalam videonya, gitu. Karena belum tentu ini nanti akan disampaikan dalam bentuk format publikasi yang menyediakan caption, gitu. Jadi yang kami terima nanti adalah video raw ya, video raw, maksudnya hasil edit tapi dalam bentuk asli file videonya gitu, yang tidak memungkinkan adanya caption. Kecuali kalau caption disebut di sini adalah semacam tulisan gitu ya, tulisan yang muncul dalam video itu masih memungkinkan. Yang penting gini, penyebutan sumber tersebut muncul dalam visualisasi video tersebut, itu saja sih. Ya. Mengenai teknisnya, bentuknya silakan dibebaskan kepada para pembuat video, apakah mau dalam bentuk caption yang muncul dalam videonya atau tulisan kecil misalnya di ujung di sudut bawah misalnya, yang penting secara visual terlihat. Gitu. Ya. Berikutnya, jika sumbernya gabungan dari video sendiri, apakah perlu juga untuk dicantumkan? Video milik pribadi ya, itu maksudnya. Ya. Sepertinya itu tidak ya, tidak diperlukan karena itu asli punya milik pribadi. Jadi yang akan kami cek nanti itu adalah apakah video tersebut pernah dipublikasikan atau belum sebelumnya. Itu yang akan kami cek. Kalau belum pernah dipublikasikan atau belum pernah muncul sebagai footage di dalam karya orang lain, maka itu silakan dipakai saja, tidak ada masalah. Apakah boleh video iklan layanan masyarakat? Boleh. Karena sebenarnya sifatnya ini pasti akan jadi LM ya, karena nilai luhur ini kan sesuatu pesan moral ya yang akan dijadikan semacam pengingat kepada semua masyarakat gitu, bahwa nilai-nilai luhur ini adalah sebuah nilai-nilai yang sangat berpengaruh kepada perilaku kita sebagai manusia. Jadi pasti bentuknya sebenarnya adalah ILM ya. Dan ILM itu kan macam-macam kreativitasnya ya. Ada ILM yang dibuat jadi drama gitu kan, ada ILM yang dibuat jadi semacam monolog gitu. Nah, itu artinya boleh-boleh saja. Ya. Kemudian dari Ibu Eni Mariani. Pak, ada tambahan lagi. Tapi ini ILM ya, artinya tidak ada di dalamnya promosi terselubung produk-produk tertentu gitu. Itu tidak ada. Ya, coba. Ya, berikutnya dari Ibu Eni Mariani, bolehkah ada perubahan anggota yang berbeda dengan saat daftar? Nah, ini sebelum ada video itu dikumpulkan, silakan, Bu. Ya, diperbolehkan. Ada lagi? Silakan. Kita masih berwaktu 10 menit. Atau sudah cukup semuanya? Nanti anggota yang aslinya itu yang mungkin ada perubahan ya, tapi yang anggota asli itu yang nanti muncul dalam video mungkin kalau nanti akan ada credit title, nah itulah yang akan kami nilai sebagai anggota yang asli dari pembuatan film ini. Ya. Jadi sebentar, ada satu lagi terakhir ini dari Saudara Fahmi, di dalam sinemanya bolehkah ada narasi atau tidak? Sangat boleh, bebas, mau bentuknya narasi, mau bentuknya pantomim, mau bentuknya film bisu, silahkan, terserah. Kami serahkan kreativitasnya kepada para peserta pembuat video, yang penting nilai-nilainya sampai ke penonton. Oke.
ini tadi ada satu hal yang perlu saya klarifikasi kembali berkenaan dengan statuta Unpad. Jadi dalam statuta itu dinyatakan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unpad. Artinya kalau dalam video tersebut nanti ada unsur-unsur bahasa daerah, silakan, ya kan? Tetapi untuk bahasa asing kita harapkan hanya bahasa Inggris saja untuk apa? Untuk fair list nanti di sana ada. Ada lagi silakan. Sudah cukup semuanya? Prof Ganjar untuk closing remarks untuk kata penutup silakan Prof. Oh, nanti Abdi. Ya baik, terima kasih. Saya kira ini adalah kegiatan yang sangat menarik. Kemudian di satu sisi adalah tentu dalam rangka mengembangkan kreativitas, meramaikan Dies Natalis Unpad. Tapi yang paling penting adalah kita mencoba memaknai, pertama tentu adalah mengetahui, mengingat kembali nilai-nilai yang dimiliki oleh Unpad. Kemudian yang kedua adalah mudah-mudahan nilai-nilai tersebut bukan hanya merupakan apa orang Sunda mengatakan amis-amis lambe, tetapi merupakan bagian yang terinternalisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai warga kampus maupun juga sebagai alumni. Sukses untuk semua. Mudah-mudahan jadi juara semua ya. Oh, enggak hanya 6 orang juaranya? 5 Pak. 5. Ya, selamat bertanding ya. Mangga nuhun. Ya, hatur nuhun pisan Prof Ganjar. Terima kasih pada Prof Ganjar Kurnia, Kang Dandi dan di sini juga hadir Dekan Vkom Kang Dadang Rahmat. Hatur nuhun Kang Dadang. Ya, terima kasih. Dan teman-teman selamat berkah yang terbaik buat Unpad. Insya Allah ini semuanya membawa barokah buat kita semua, bisa untuk Unpad. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lomba Bapak Ibu rekan-rekan. Semangat. Recording stopped.